Halo semua, perkenalkan nama saya Teresi Ani Pezirano dengan NIM 1020230717 dari program studi Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Elisabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan instrumen dan teknik pengumpulan data dan penggunaan mendelay Jetero and Knot. Baik, di sini yang pertama ada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ialah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen ini juga disebut sebagai pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang dipergunakan. Instrumen ini juga ialah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data agar perjalanannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga mudah dipahami. Adapun jenis-jenis data yang dimaksud menurut Sugiwan ialah yang pertama, data primer yang dimana sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dengan kata lain sumber yang didapat langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Yang kedua, data sekunder yang dimana sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, buku-buku kajian teori, jurnal penelitian, dan skripsi maupun tesis mahasiswa. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan di lapangan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang dimiliki sekolah. Ada pun beberapa jenis instrumen penelitian. Yang pertama, ada tes, kedua, angket atau kuesioner, 3, wawancara, 4, observasi, 5, dokumentasi instrumen penelitian, dan yang terakhir, forum group discussion atau FGD. Mengembangkan instrumen penelitian. Pada pengembangan instrumen penelitian ini juga merupakan salah satu aspek peneliti dalam proses penelitian ilmiah, karena instrumen tersebut berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam analisis dan pengambilan kesimpulan. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, wawancara, observasi, atau tes yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah dalam membentuk instrumen kajian menurut M. Sutra dan M. T. Rahmat diantaranya ialah: pertama, mendaftar variabel-variabel yang ingin dikaji, kedua, mengestimasi cara menganalisis data, 3, menyimak data variabel, 4, menggunakan bahasa dan perkataan yang sesuai, 5, melakukan ujian pra penelitian, yang terakhir, merekonstruksi instrumen. Di sini juga ada pengumpulan data observasi, yang dimana observasi ialah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau situasi yang relevan dengan penelitian secara langsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau di mana peneliti turut serta dalam kegiatan yang diamati, atau non-partisipasi di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat. Instrumen observasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami konteks atau lingkungan tertentu. Menurut Bungin yang dikutip oleh Rajong menemukan beberapa bentuk observasi, yaitu ada observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Di sini ada mengenai pengumpulan data wawancara, yang dimana wawancara juga adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara wawancara semi terstruktur memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi jawaban lebih mendalam. Wawancara tidak terstruktur sangat fleksibel dan memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan perkembangan pembicaraan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas wawancara mendalam yang perlu dikontrol oleh peneliti, yaitu: pertama, ada jenis kelamin wawancara, kedua, perilaku wawancara, dan yang terakhir, situasi wawancara. Langkah-langkah wawancara. Yang pertama, menetapkan kepada siswa wawancara itu akan dilakukan. 2, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. 3, mengawali atau membuka alur wawancara. 4, melangsungkan alur wawancara. 5, mengkonfirmasikan
Divitisar hasil wawancara dengan mengakhirinya. 6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tidak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Di sini ada juga mengenai sitasi yang dimana dalam kaitannya dengan sitiran, menurut Sulisto Basuki dalam Wibowo, dalam sitiran dikenal dua istilah, yaitu referencing atau perujukan dan citation atau sitiran. Istilah referencing artinya perujukan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya dan mengutip dari pengarang sebelumnya. Sedangkan istilah citation artinya perujukan yang mengarah pada karya yang diacu yang diterapkan oleh pengarang setelah karya yang diacu dan diterapkan oleh pengarang setelah karya yang diacu diterbitkan. Ada beberapa pendapat tentang fungsi aktivitas menyitir menurut LC yang mengungkapkan bahwa sitasi atau sitir memiliki beberapa fungsi, antaranya: pertama, menghindari adanya informasi palsu. 2. Memfasilitasi pengecekan fakta. 3. Mencegah terjadinya plagiarisme. 4. Membuktikan keaslian data dan serangkaian data. Dan yang terakhir, memperkuat tuntutan penemuan tentang sesuatu. Ada beberapa macam-macam style citasi. Yang pertama, American Psychology Association. Kedua, The Chicago Manual of Style. 3. Harvard University of Style. Yang terakhir, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Selanjutnya ada penggunaan referensi manajemen Mendeley, Jetero, and Knott, yang dimana Mendeley dan Jetero merupakan manajemen referensi yang memudahkan penulis untuk membuat citasi dan daftar pustaka pada tulisan karya ilmiah, baik itu artikel, tugas kuliah, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Sesuai dengan tujuan pembuatan dan pengembangan, aplikasi Jetero sangat membantu para peneliti dan penulis dalam mengelola referensi. Mendeley sebagai aplikasi manajemen referensi berbasis desktop dan web yang diproduksi oleh Elsevier. Kapasitas penyimpanan file dan Mendeley yaitu sebesar 2 GB, sedangkan Mendeley dapat dioperasikan sebagai aplikasi desktop yang dapat digunakan secara offline dan di komputer. Aplikasi ini disebut dengan Mendeley Desktop. Selain itu, pengolahan Mendeley dapat dijalankan secara online. Aplikasi ini disebut dengan Mendeley Web. Pada materi ini juga ada 3 contoh kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu di sebuah SMA, peneliti meneliti keterlambatan siswa masuk kelas. Dia menyebarkan kuesioner tertutup kepada 300 siswa atau pilihan ganda tentang alasan keterlambatan. Peneliti juga melakukan observasi langsung di 3 pintu masuk selama sebulan untuk mencatat jam kedatangan dan kondisi yang mungkin mempengaruhi keterlambatan. Pertanyaannya, A. Sebutkan variabel yang diukur dan skala pengukurannya. D. Jelaskan bagaimana menentukan soal observasi agar hasilnya representatif. Baik, untuk jawaban pada kasus yang pertama ialah pada bagian A, contoh variabelnya ialah alasan keterlambatan atau nominal atau kategori. Terus ada waktu kedatangan atau interval atau rasio, misalnya menit. Yang bagian B-nya ada pilih hari acak atau hari kerja berbeda, jam pengamatan sama setiap hari, dan variabel lokasi pintu masuk. Gunakan slumping sistematik, misalnya setiap hari kerja kedua, atau stratifikasi menurut hari agar mewakili pola mingguan. Kasus yang kedua ialah seorang peneliti menilai kepatuhan siswa terhadap seragam di 6 sekolah. Dia menyebarkan kuesioner kepada 600 siswa tentang sikap terhadap aturan dan observasi seragam dilakukan di hari acak untuk mencetak pelanggan. Yang pertama, bagaimana sebaiknya peneliti menjadwalkan pengamatan agar minimalkan kreativitas? Kedua, apa peran interpreter reliability jika observasi dilakukan oleh beberapa pengamatan? Baik, untuk kasus yang kedua ini, untuk jawabannya pada bagian A ialah yaitu melakukan observasi tanpa pengumuman di hari dan jam acak. Gunakan observasi singkat untuk mengurangi perubahan perilaku akibat diketahui. Jawaban yang bagian B yaitu interpreter reliability penting untuk memastikan bahwa konsistensi penilaian antara pengamat akurat dengan koefisien Cohen, kepak atau presentasi kesepakatan dan latih pengamatan sebelumnya. Untuk kasus yang ketiga ialah dalam penelitian ruang publik, seorang peneliti membagikan kuesioner terbuka kepada 100 pengunjung teman tentang persepsi keamanan dan melakukan observasi tersusun untuk menghitung jumlah jalan yang berfungsi dengan jumlah patroli keamanan. Pertanyaannya yang pertama,
Tipe data dari kuesioner terbuka dan bagaimana dianalisis. Pertanyaan kedua, sebutkan satu kelemahan observasi tersebut dalam konteks ini. Baik, untuk jawaban pada kasus yang ketiga ini, untuk jawaban pada bagian A ialah kuesioner terbuka menghasilkan data kualitatif atau naratif, dianalisis dengan coding, tematik, dan frekuensi tema. Jawaban bagian B ialah kelemahan, mungkin tidak menangkap variasi temporal atau observasi hanya saat tertentu, sehingga kondisi lain atau malam atau akhir pekan terlewat. Baik, sekian dari penjelasan materi saya. Jika ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.